Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa Detrieni, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, angkatan 2018 dengan NIM 183134-2011. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi olahraga. Ruang lingkup olahraga ada 3 menurut pasal 17: olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, serta olahraga prestasi. Pengertian dari olahraga pendidikan, menurut pasal 18, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal, melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan pada jalur non-formal dan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 dibimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Olahraga rekreasi. Menurut pasal 19, olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang bertujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, serta kegembiraan, dan membangun hubungan sosial, serta melestarikan dan meningkatkan budaya daerah dan nasional. Olahraga prestasi. Menurut pasal 20, olahraga prestasi dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. Untuk kemajuan olahraga, prestasi pemerintahan daerah dan masyarakat dapat mengembangkan: yang pertama, perkumpulan olahraga; yang kedua, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; yang ketiga, sentra pembinaan olahraga prestasi; yang keempat, pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan; dan yang kelima, prasarana dan sarana olahraga prestasi; dan yang keenam, sistem pemanduan pengembangan bakat olahraga; dan yang terakhir adalah sistem informasi keolahragaan dan melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang artinya kawan, dan logos, yang artinya adalah ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas secukupnya menjadi sekelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah tempat atau biasa disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antar masyarakat. Adapun beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujono, adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok dan produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Adapun dari menurut Alan Johnson, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku keterkaitan dengan sistem sosial. Dan menurut William F. Cockburn dan Meyer F. Nimcoff, sosiologi adalah penelitian ilmiah terdapat interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Inilah pengertian lainnya dari beberapa para ahli. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu lainnya.
Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan, maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dijadikan 3 poin sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi, beserta kegiatan usaha secara prinsipil dan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Yang kedua, persoalan sejarah, yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Masalah manajemen, yaitu masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warga. Contoh sosiologi khusus menurut Suarjono Suekanto. Sosiologi pendidikan membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. Sosiologi hukum membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dan kaitannya dengan hukum yang berlaku. Sosiologi politik membahas masyarakat dan hubungannya dengan politik. Sosiologi pembangunan membahas masyarakat di dalam pembangunan. Sosiologi industri membahas masyarakat dalam dunia perindustrian. Sosiologi perkotaan membahas masyarakat yang di kota-kota. Sosiologi pedesaan membahas masyarakat di pedesaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi dapat ditempatkan dengan porsinya sesuai dengan optionnya. Kita lanjut. Posisi olahraga dalam kajian sosiologi. Kajian olahraga terhadap ilmu olahraga diawali dengan keterlibatan sosiologi sebagai salah satu ilmu yang digunakan untuk mengkaji fenomena keolahragaan. Konsep sosiologi dipaparkan sebagai dasar memahami konsep-konsep sosiologi olahraga, khususnya berkaitan dengan proses sosial yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan nilai keolahragaan dari waktu ke waktu. Fenomena olahraga mengalami perkembangan begitu pesat sampai ke dalam seluruh aspek olahraga. Olahraga tidak hanya dilakukan untuk tujuan kebugaran badan dan kesehatan, tetapi juga menjangkau aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh karenanya, pemecahan masalah dalam olahraga dilakukan dengan pendekatan interdisiplin dan salah satu disiplin ilmu yang dimanfaatkan adalah sosiologi. Dari sisi pelaku dan proses sosial yang terbentuk, semakin memantapkan keyakinan bahwa olahraga merupakan kegiatan yang kecil dan dilakukan dalam perkehidupan masyarakat. Artinya, fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat telah tercermin dalam aktivitas olahraga dengan terdapatnya nilai, norma, peranata, kelompok lembaga, peranan, status, dan komunikasi. Sosiologi berupaya mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antar individu atau kelompok secara dinamis, sehingga terjadi perubahan-perubahan sebagai wujud terbentuknya dan terwarisinya tata nilai dan budaya bagi kesejahteraan pelakunya untuk peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh menyeluruh. Sosiologi secara umum sudah dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara bersosialisasi, berinteraksi, dan berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, pergaulan, ataupun dalam masyarakat umum. Namun untuk olahraga, sosiologi sebagai ilmu terdapat yang mengkaji secara khusus. Bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga itu sangat luas. Mengingat hal ini, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, Henspan menyatakan bagian dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi yaitu sistem sosial serta masalah figur sosial. Yang kedua, Plessner dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan dan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori terkompensasi. Ketiga, Phillips and Match menulis buku Women and Sport, menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga.
Sebagai ilmu murni yang bersifat non-etis, teori-teori sosiologi berpeluang untuk dicercap oleh disiplin ilmu lain. Dan sebagai disiplin ilmu yang relatif baru, olahraga masih menggunakan teori-teori dari disiplin ilmu lain yang menyusun teori ataupun hukum-hukum keilmuannya. Dalam hal ini, ilmu olahraga bersifat integratif, yaitu berusaha menerima dan mengkombinasikan secara selaras keberadaan ilmu lain untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. Sosiologi olahraga berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun kelompok dalam situasi olahraga. Artinya, saat melakukan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Sebagai disiplin ilmu baru dan masih dalam proses memperoleh pengakuan dari komunitas masyarakat ilmuwan, keberadaan olahraga telah berkembang sedemikian pesat. Kajian terhadapnya dilakukan dalam frekuensi dan intensitas yang tinggi, baik secara mikro maupun makro. Secara mikro, kajian ilmu olahraga difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teori dan hukum pendukung ilmu olahraga, sehingga dihasilkan temuan-temuan yang dapat memperkokoh keberadaan olahraga sebagai fenomena aktivitas gerak insani yang berbentuk pertandingan maupun perlombaan. Secara makro, kajian ilmu olahraga diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga bagi siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Contoh, atlet, penonton, pemerintah, pebisnis, dan sebagainya. Pada konteks itu, olahraga dikaji secara aksiologis untuk mengetahui pengaruh olahraga pada pelakunya sendiri atau halayak luas, terutama pengaruh sosial yang mengakibatkan posisi olahraga tidak lagi dipandang sebagai aktivitas gerak insani, melainkan telah berkembang secara cepat merambah pada aspek-aspek perkehidupan manusia secara luas. Berikut kajian para ahli. Beragam kondisi objektif di masyarakat dapat dijadikan bukti bahwa olahraga telah merambah di kehidupan sosial manusia. Misalnya, tak ada satupun media sosial yang tidak memuat berita olahraga. Bahkan di Amerika telah diyakini bahwa tanpa berita olahraga banyak massa media yang akan bangkrut karena tidak akan ada dibaca oleh halayak. Baik, yang terakhir dapat kita simpulkan bahwa olahraga sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak pihak yang telah disikapi secara dinamis dari pemahaman terhadap yang dianggap aktivitas primitif untuk mempertahankan hidup berubah menjadi proses sosial yang menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan bekerja sama. Kajian sosiologi yang berkaitan dengan kelompok sosial dapat dikenalkan pada olahraga berdasarkan pada beberapa hal, yakni situasi, kondisi, dan struktur serta fungsi kelompok olahraga. Syarat dengan situasi dan kondisi yang kental akan persaingan dan tata aturan yang relatif ketat sehingga tercipta rasa santai, senang, dan gembira. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertikaian, sehingga membutuhkan penyelesaian sementara waktu, menyadari keterkaitan dan keterkaitannya dengan individu lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang sosiologi olahraga. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan kata wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.